Ada kembali di One on One, pemirsa masih bersama dengan Prof. Yusril Iza Mahendra. Prof, kita bisa lanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Nah, kalau berbicara mengenai yang sekarang sedang ramai, Prof, mungkin saya juga akan sedikit konfirmasi bahwa ada permintaan dari Menteri Hak Asasi Manusia sebanyak 20 triliun begitu ya, permintaan anggaran lebih. Nah, yang kemudian muncul di tengah masyarakat ini Pak Menko, apa iya membutuhkan 20 triliun dan sebenarnya rinciannya itu untuk apa saja? Ini bagaimana? Iya, mungkin kalau untuk Kementerian Urusan HAM sendiri tidak akan tersedia anggaran sebesar itu ya. Tapi harus kita ingat bahwa hak asasi manusia itu kan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dari Pak Natalius Pigai sebagai Menteri Urusan HAM. Jadi misalnya itu kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan itu kan harus berbasiskan hak asasi manusia. Bagaimana pendidikan itu mulai dari SD sampai ke universitas itu materi HAM diajarkan supaya rakyat itu mempunyai kesadaran, pengetahuan dan kesadaran tentang HAM. Kemudian disiplin di sekolah-sekolah ya. Disiplin itu kan harus dimulai dari antri ya. Orang antri ya, yang paling depan dilayani, yang belakang harus lurus antri. Sekarang kan kita lihat orang antri nggak ada, orang dilewati seenaknya. Akhirnya dia tidak bisa menghargai orang lain. Nah, tidak bisa menghargai hak-hak orang lain. Yaitu adalah cikal bakal terjadinya pelanggaran HAM di tengah-tengah masyarakat, itu satu. Kemudian polisi harus melakukan penegakan HAM juga, melindungi warga oleh kejahatan yang lain. Oleh karena setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, ya. Tapi tidak semua pelanggaran HAM itu dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Kalau pelanggaran HAM yang berat itu macam-macam ya, misalnya genosida, kemudian pembunuhan massal, penghapusan etnik, ya, kemudian penyiksaan, nah kejahatan perang, war crime itu dan lain-lain lah, termasuk juga penculikan, penghilangan paksa, extrajudicial killing itu termasuk pelanggaran HAM. Tapi kalau misalnya kita copet uang orang 100.000 rupiah itu pelanggaran HAM, kan karena hak milik itu melekat dengan dia harus dilindungi. Nah, jadi kalau di total-total seperti itu 20 triliun bisa lebih. Cuman kalau yang ditangani langsung oleh Pak Natalius ya mungkin tidak akan sebesar itu dan tentu aspirasi beliau supaya ada anggaran yang besar supaya kementeriannya dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab itu sangat kita hormati. Niat beliau yang tulus untuk membangun HAM itu kita hargai. Tapi ya bagaimana pembahasan anggaran itu kan nanti dibicarakan dengan Bappenas dan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. Nah, berkaitan dengan pembahasan itu mau di sini. Itu sudah pernah dibahas dengan Pak Menko kah atau bagaimana? Sudah sejauh apa sebenarnya? Jadi kita ini sekarang masih menggunakan anggaran yang lama, anggaran dari Pak Jokowi. Dan walaupun APBN yang baru itu kan sudah disahkan oleh pemerintah Pak Jokowi, tapi baru dipakai, baru berlaku nanti 1 Januari tahun 2025. Jadi sekarang ini ada sisa anggaran. Ya, saya sudah diberitahu, dan kami sudah diberitahu oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, ada lebih kurang kalau saya tidak salah sekitar 470 triliun sisa anggaran itu yang belum terpakai. Jadi kementerian-kementerian silahkan mengajukan programnya untuk menggunakan sisa anggaran ini. Kalau sekiranya anggaran itu tidak terpakai, ya tentu akan digunakan untuk anggaran tahun yang akan datang. Nah, sementara kita tahu bahwa dulu itu kan anggaran itu adalah anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sekarang dipecah jadi 4. Ada Menko, ada 3 kementerian. Dan ini ada di mana anggarannya? Ya, seperti anggarannya Pak Natalius itu, anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu masih melekat kepada Kementerian Hukum dan HAM. Nah, seperti saya, anggarannya itu masih melekat ke Menko Polhukam. Ya, karena kan saya bukan pemecahan dari Kementerian Hukum dan HAM, tapi itu pemecahan dari Menko Polhukam dibagi 2. Ya, Menko Polkam dan Menko Hukum dan HAM plus Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi sebagian anggarannya itu masih ada di sana di Polhukam. Dan ini akan kita gunakan maksimal dan seefisien mungkin sampai dengan berakhirnya anggaran tahun 2024 sekarang ini. Jadi sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Jadi yang sisa anggaran itu pun hanya untuk anggaran rutin. Apalagi seperti saya di Menko tidak terlalu operasional kan. Tapi Pak Natalius juga barangkali tidak terlalu banyak operasionalnya. Tapi seperti Pak Agus, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, kan operasional betul. Imigrasi harus dilayani orang di semua tempat immigration checkpoint.
napi-napi harus dikasih makan tiap hari, anggarannya tetap berjalan. Tapi kalau saya sebagai menteri koordinator kan tidak operasional. Jadi bagaimana mengkoordinasikan, mensinkronkan program supaya berjalan dan kita awasi. Nah, jadi seperti itulah kira-kira gambarannya. Baik. Nah, menarik tadi kan sudah disebutkan, bahkan kalau kita menyelesaikan atau berbicara mengenai pelanggaran hak asasi manusia saja bisa jadi lebih dari 20 triliun tersebut begitu ya. Ini kan juga ini juga sebenarnya senada juga dengan data ya dari Komnas HAM yang menyebutkan pelanggaran sendiri ini sebenarnya sudah mencapai lebih dari 1.200 pelanggaran HAM. Nah, ini data yang masuk atau mungkin yang diterima sempat dipelajari oleh Pak Menko ini seperti apa? Ya, kita menyerahkan kepada Komnas HAM kan untuk melakukan program-program baik sosialisasi maupun perlindungan terhadap HAM itu sendiri, maupun juga melakukan monitoring terhadap program-program HAM yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Walaupun sebenarnya tugas pokok melindungi, memajukan HAM itu adalah tugas pemerintah, walaupun dia merupakan tugas dan kewajiban dari setiap orang. Ya, tapi pemerintah berkewajiban di depan, dan Komnas itu sudah dibentuk sejak lama sekali dan sudah ada dalam UUD 45 sekarang kan. Dan dengan tugas-tugas tertentu, dan pemerintah tentu memanfaatkan hasil-hasil yang monitoring yang dilakukan oleh Komnas HAM. Bahkan kadang-kadang juga Komnas dengan keras menyampaikan semacam komplain gitu ya terhadap temuan-temuan mereka di lapangan yang mengatakan terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM yang mereka melakukan penyelidikan untuk itu. Jadi bukan termasuk penyidikan ya, melakukan satu penyelidikan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat seperti yang disampaikan Pak Natalius itu, kalau di satu daerah terjadi pengabaian hak-hak anak-anak misalnya untuk memperoleh kesehatan, memperoleh pendidikan sampai nggak sekolah, itu pun sudah selalu bentuk pelanggaran HAM, karena itu kan hak dari setiap orang untuk memperoleh pendidikan, hak setiap orang memperoleh kesehatan. Kalau semuanya itu dilihat dari perspektif HAM, tiap hari kita melihat terjadi pelanggaran HAM. Tapi mungkin yang dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM itu kasus-kasus tertentu yang mereka sendiri sudah punya pedoman untuk itu. Misalnya katakanlah misalnya terjadi tindakan aparat yang berlebihan, ya, yang kita lihat misalnya di daerah tertentu ya, kemudian terjadi semacam penyiksaan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan, atau misalnya aparat itu bertindak tidak terukur lagi, misalnya mengatasi demo lalu kemudian terjadi tindak kekerasan. Itu oleh Komnas diinvestigasi, lalu dilakukan penyelidikan dan dicatat sebagai satu pelanggaran HAM dan bisa disampaikan pada pemerintah. Ya, kami tentu dengan seksama mengikuti apa yang disampaikan oleh Komnas, walaupun kami sendiri mengambil inisiatif juga untuk mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran HAM, apalagi sampai terjadi pelanggaran HAM yang berat di tengah-tengah masyarakat. Itu kita betul-betul sangat hati-hati supaya hal-hal pelanggaran HAM berat itu tidak terjadi. Baik, selain pelanggaran HAM tadi juga yang sudah kita dengar sama-sama, Pak Menko sempat menyebutkan dan menyinggung sedikit adanya fokus begitu ya terhadap lembaga permasyarakatan saat ini. Itu yang nantinya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Izin Pak Menko, kita harus jeda terlebih dahulu. Wan akan kembali untuk Anda sesaat lagi.